Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Us Puput. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, setelah kita membaca doa, sekarang anak-anak siapkan dulu alat dan buku tulisnya. Apabila sudah, mari langsung masuk ke materinya. Silakan anak-anak membuka pada halaman 63. Pembelajaran kedua. Nah, di sini kita disuruh mengamati, ada gambar yang tersedia di situ. Kira-kira gambar apa di situ? Ya, di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah apa coba? Iya, anak-anak yang sedang bermain bola. Pertanyaan yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa coba? Alat gerak yang kita gunakan saat bermain bola adalah kaki. Ya, betul. Jadi saat kita bermain bola, alat gerak yang kita gunakan cenderung lebih banyak menggunakan kaki. Yang soal nomor 3, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di lapangan. Soal yang nomor 4, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira sebelum melakukan kegiatan sepak bola atau olahraga lainnya, yang kita lakukan sebelumnya apa? Yang kita lakukan sebelum memulai olahraga adalah pemanasan agar tubuh kita tidak kaget saat melakukan olahraga yang akan kita jalankan, seperti itu. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, pada materi sebelumnya, anak-anak sudah belajar kalau alat gerak dibagi menjadi dua, ada yang pasif dan juga ada gerak aktif. Alat gerak aktif ya. Nah, mengapa tangan kita bisa bergerak? Kenapa kaki kita bisa berjalan? Ya karena adanya kerjasama antara tulang dan otot sehingga tangan kita bisa bergerak, kaki kita dapat berjalan, seperti itu. Kita telah mempelajari bahwa tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Selain untuk alat gerak, tulang berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Baik, sekarang coba anak-anak buka pada halaman 64. Di situ sudah digambarkan tentang struktur tulang manusia. Nah, di situ anak-anak dapat melihat kira-kira bagian-bagian dari tubuh kita dan juga namanya. Nah, di situ ada tulang tengkorak, ada tulang rahang bawah, ada yang namanya tulang selangka, tulang leher, tulang belikat, tulang dada, dan yang lain. Nah, anak-anak bisa membaca pada gambar yang sudah disediakan pada buku anak masing-masing. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
Yang pertama ada tulang pipi, dan yang kedua ada tulang pipa. Contoh dari tulang pipi adalah tulang telapak tangan dan juga tulang rusuk. Kenapa dibilang pipi? Karena bentuknya pipi. Dan untuk contoh dari tulang pipa adalah tulang paha, ya karena bentuknya menyerupai seperti pipa. Berdasarkan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya tulang rawan, ada yang namanya tulang keras. Tulang rawan contohnya seperti tulang yang ada pada telinga kita. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tulang rawan. Sedangkan tulang keras contohnya adalah tulang tengkorak. Nah, seperti itu, diingat-ingat tadi ada yang berdasarkan bentuknya dan juga ada berdasarkan penyusunnya. Sekarang coba dibuka pada halaman 65. Nah, anak-anak di situ kita lihat tulang pada lengan manusia, dan di situ juga disajikan tulang pada kaki manusia. Di situ sudah Ustazah tunjukkan. Di situ sudah diarahkan dengan tanda panah mana yang namanya tulang lengan atas, mana yang namanya tulang hasta, ada yang namanya tulang pengumpil, ada yang namanya tulang pergelangan, dan juga ada tulang telapak tangan. Sedangkan pada kaki kita ada yang dinamakan tulang paha, ada yang dinamakan tulang kering, ada yang dinamakan tulang betis, ada yang namanya tulang tempurung lutut, dan juga ada tulang pergelangan kaki, dan juga ada tulang telapak kaki, dan terakhir ada tulang jari kaki. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang cover atau sampul buku. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung cover. Nah, agar anak-anak lebih jelas lagi, kita coba lihat bagian-bagian dari cover. Baik, nah di sini sudah ada contoh dari cover sebuah buku. Nah, sekarang kita coba pelajari atau sekarang kita perhatikan bagian-bagian dari cover buku. Yang pertama ada nama penulis. Pada cover buku kita akan menjumpai nama penulis dari buku tersebut. Nah, selanjutnya ada judul buku. Judul buku di sini adalah Cerdas dan Bugar. Selanjutnya ada gambar cover. Dan selanjutnya ada nama penerbit, ada cover depan, ada punggung buku atau punggung dari covernya, dan juga ada cover belakang. Baik, nah selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar, jangan lupa untuk sholat duha. Sekian dari Usput, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Usput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.